Kali ini insya Allah saya akan membahas tentang masalah hukumnya orang yang hukumnya bagi suatu kaum yang tidak mungkin untuk belajar bahasa Arab, sedangkan khutbah Jumat itu menjadi syarat pakai bahasa Arab. Di dalam kitab Safinah halaman 98, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fid dharain wa lumihi amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qala isani kasab asyara qawi imam asyara qawi fa illam yumkin maka lamun ora kongang apa khutbatu apa khutbah apa khutbu wahidin khutbah ni wong sawiji minhum saking kaum bi allugatin bi ayyil lugatin kalawan bahasa itu nya sya'a ngarepakeun bi syarti ayyubhim bi syarti ayyubah hima kalawan syarat yen ta aweh paham sapa kaum al hadiruna ing wong kang hadir kabeh tilkal lugati ing mengkono-mengkono bahasa alal mu'tamad ing atase kaum mu'tamad bi khilafil arabiyati kalawan berbeda bahasa Arab la yashtaratu ala den syaratakeun apa pahmuhum aweh pahamna kaum iya ing ieu khutbah ing bahasa Arab li annaha karena satuna Arab iku aslun asal wa ghairuhan atau salina ya Arab iku badun badal. Kata Imam Asy-Syarqawi, jika di suatu kampung tidak ada yang belajar disebabkan tidak mungkin untuk belajarnya, misalkan jauh dari pesantren atau misalkan tidak ada bekal, kemudian misalkan lagi jika mencari ilmu kita akan menyebabkan mati misalkan karena banyak rintangan di depan lautan, di pinggir lautan, belakang lautan misalkan di pinggir lagi lautan, jadi di sekeliling kita dikelilingi oleh lautan, bisa hidup orang itu ya. Ini cuma sekedar contoh. Jadi jika di suatu kampung tidak ada yang mau belajar dikarenakan tidak mungkin untuk belajarnya bahasa Arab ya, itu kata Imam Asy-Syarqawi di dalam kitab Safinah halaman 98 dari kitab yang saya punya, maka boleh pakai bahasa apa aja ya, pakai bahasa apa aja dengan syarat asalkan si jamaah harus memahami bahasa kita. Misalkan kita biasa bahasa Sunda, ya pakai bahasa Sunda, jangan pakai bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, misalkan bahasa monyet yang kita berikan atau memberikan khutbah kepada jemaah bahasa monyet misalkan, itu kan tidak dipahami oleh jemaah, maka itu tidak sah. Jadi harus dipahami oleh jemaah. Ini kata kaul mu'tamad ya. Kalau kata kaul mu'tamad, nanti ada lagi kata kaul yang darurat lah istilahnya. Kalau yang darurat itu bisa membolehkan walaupun tidak dimengerti oleh jamaah, itu sah-sah aja karena banyaknya yang berbagai macam negara misalkan mau ikutan Jumatan, ada di suatu masjid itu ada yang bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia, ada Jepang misalkan, ada bahasa Cina misalkan. Sedangkan kita si khotib itu bahasanya bahasa Sunda, boleh itu karena darurat itu kita bisa mengikuti kalau yang itu ya, karena itu darurat.
ini kata kaul mu'tamad ya. Kata kaul mu'tamad ya biasanya lah galib di suatu kampung bahasanya itu sama, tidak ada yang berbeda. Galib-galibnya yang mungkin kita ketahui, suatu kampung kita pasti mengerti bahasa kita gitu ya. Jadi harus dimengerti oleh jamaahnya, kata kaul mu'tamad. Beda lagi dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tidak perlu untuk dimengerti oleh jamaahnya ya. Kenapa kita harus pakai bahasa Arab khutbah Jumat? Karena bahasa Arab itu aslun, di sini terangkan. Karena bahasa Arab itu asal kita bahasa Arab. Dan selain bahasa Arab itu badlun, pengganti ya, pengganti. Jika kita tidak memiliki bahasa Arab, maka ada badlunnya, ada penggantinya, bahasa Sunda, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Jepang, misalkan seperti itu. Itu bagi orang yang tidak mungkin untuk belajarnya. Jadi boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab.